Nabi. Shalom adik-adik, tetap bersukacita ya. Firman Tuhan hari ini masih tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena hal ini penting sekali. Semua isi Alkitab akan sia-sia, tidak berguna kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang bangkit mengalahkan kematian. Adik-adik, minggu lalu kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hore! Tuhan Yesus sudah bangkit. Bangkit artinya itu sudah mati, tapi hidup lagi. Nah, karena sudah bangkit, tentunya kubur Tuhan Yesus sekarang kosong. Mayatnya tidak ada lagi di kubur itu. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan menuduh murid-murid Tuhan Yesuslah yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, murid-muridnya ketakutan. Jadi malam itu mereka berkumpul di sebuah rumah. Semua pintu-pintu dikunci. Takut orang Yahudi mencari mereka dan menanyakan mayat Tuhan Yesus. Saat berkumpul, tiba-tiba semua murid kaget. Karena tanpa melalui pintu, Tuhan Yesus sudah berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Dan lubang di lambungnya bekas ditusuk-tusuk tombak. Semua murid pun kaget sekali. Tapi mereka bersukacita bahwa Tuhan Yesus tidak mati lagi, tetapi hidup. Lalu Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sangat disayangkan ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak hadir waktu itu, yaitu Thomas. Harusnya Thomas berkumpul dengan murid-murid yang lain, saling menghibur dan saling menguatkan. Tetapi Thomas malah meninggalkan pertemuan. Karena Thomas kecewa, Tuhan Yesus mati. Akibatnya Thomas rugi loh, tidak tahu dan tidak melihat kedatangan Tuhan Yesus di rumah itu. Dan juga gak bisa ikut bersukacita dengan murid-murid lain. Nah, kita juga jangan meninggalkan ibadah dan persekutuan dengan saudara seiman ya. Kalau nanti kita sudah bisa beribadah di gereja lagi, harus beribadah ke gereja ya. Gak ibadah itu rugi loh, kehilangan berkat dan sukacita dari Tuhan. Tapi sekarang, sementara kita belum bisa ibadah di gereja ya. Adik-adik, jangan lewatkan ibadah online-nya. Murid-murid pun menceritakan kepada Thomas, "Kami melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata, "Sebelum aku melihat lubang bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke lubang di lambungnya, aku tidak akan percaya." Aduh, kasihan ya Thomas ini. Dia itu tipe orang yang percaya kalau melihat sendiri. Padahal Thomas sebagai murid yang selalu ikut dengan Tuhan Yesus, pastinya sudah sering sekali melihat mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus hidup. Nah, Alkitab mencatat setidaknya sudah 3 kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu terhadap anak kepala rumah ibadat, terhadap anak muda di Nain, dan terhadap Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tuhan Yesus hidupkan lagi. Tetapi sayang, Thomas tidak percaya cerita teman-temannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menemui mereka. Murid-murid lain mungkin mulai kesel dan jengkel karena Thomas kok nggak percaya-percaya. Nah, kalau ada teman adik-adik yang diceritain tentang Tuhan Yesus tapi nggak percaya, terus nggak mau diajak ke gereja, jangan kesel dan putus asa ya. Kita harus terus doakan teman kita itu. Nah, Tuhan Yesus pasti sedih ya, karena ternyata
Thomas muridnya itu tidak percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti juga tidak percaya terhadap kuasa Tuhan dan bahkan menuntut bukti. Tetapi Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Walaupun Thomas tidak percaya, Tuhan Yesus tidak marah atau jengkel. Tuhan Yesus tetap sabar dan sayang sama Thomas dan sengaja menemui Thomas. Nah, yaitu pada 8 hari kemudian ketika Thomas dan murid-murid lain berada di rumah itu dengan pintu terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung ada di ruangan itu, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu dengan penuh kasih Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Wah, Thomas pun langsung menjawab, "Ya Tuhan dan Allahku." Wah, adik-adik, pasti Thomas malu ya dan menyesal karena Thomas tidak percaya. Lalu kata Tuhan, "Karena engkau telah melihat aku, maka aku percaya. Berbahagialah semua mereka yang tidak melihat tapi percaya." Sejak Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus, Thomas beriman dengan sungguh-sungguh. Hatinya terbuka dan damai Tuhan pun memasuki hati Thomas sampai akhir hidupnya. Thomas pergi ke bangsa-bangsa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sebelum ketemu Tuhan Yesus, Thomas tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa ya? Padahal Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, termasuk Thomas, bahwa dia akan diolok-olok, akan diludahi, akan disiksa, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari akan bangkit. Thomas tidak percaya. Salah satunya karena Thomas mengabaikan dan melupakan firman yang sudah Tuhan Yesus katakan. Kalau saja Thomas memperhatikan dan percaya kepada setiap firman atau perkataan Tuhan Yesus, tentunya Thomas akan dengan mudah percaya pada berita kebangkitan Tuhan Yesus. Kita jangan meniru Thomas ya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus dicambuk, dipaku, dan dimahkotai duri, dan mati di kayu salib, dan juga kita tidak melihat kuburnya yang kosong, tetapi kita mau percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Dan Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Sehingga yang percaya Tuhan Yesus, dosa-dosanya dihapuskan dan bisa masuk ke surga. Kita harus jadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari dan percaya setiap perkataan firman Tuhan. Kita pasti tidak akan khawatir dan takut lagi. Banyak loh janji Tuhan di Alkitab untuk anak-anaknya yang akan membuat iman percaya kita semakin kuat. Dan dengan iman dan hati yang terbuka, kita bisa berkata, "Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Allahku." Nah, adik-adik, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya pada firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Yuk sekarang kita berdoa ya. Tuhan, kami tidak melihat Tuhan Yesus disalib, tetapi kami percaya Engkau telah mati untuk kami. Kami tidak melihat kubur yang kosong, tetapi kami percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup, berkuasa, dan dahsyat. Tetapi yang sangat lembut mengasihi kami. Juga mengasihi negara kami Indonesia. Karena itu kami berdoa, memohon, dan percaya Tuhan pasti akan menolong negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga banyak yang disembuhkan, banyak yang bertobat, dan percaya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you and I love you Jesus. Amin.
Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah online kita. Tetap rajin belajar di rumah, jaga kebersihan dan kesehatan. Stay at home. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.